Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Abia Sinta Utami. Kalian bisa panggil saya Kak Abi. Dan sekarang kita mau bahas soal bahasa Inggris ya. Oke, so pasti kalian udah kerjakan ya. Udah kerjakan soalnya yang udah dibagi kemarin. Nah, sebelumnya kalian ada kesulitan ya sih saat mengerjakan soal bahasa Inggris, apalagi reading kan. Reading text itu pasti banyak banget tuh kalimat-kalimat, bahkan gak ada gambarnya sama sekali ya. Sudah ada kalimat-kalimat yang mungkin kosakatanya tuh jarang kalian temuin gitu kan. Nah, sekarang kita mulai aja ya dari soal yang nomor 1. Oke. Di sini saya tampilkan teksnya dulu. Jadi teksnya itu tentang apa ini? Ada 4 paragraf ya, ada 4 paragraf. Nah, biasanya ini sedikit tips and trick ya buat adik-adik semua kalau mau mengerjakan soal bahasa Inggris itu, biar waktunya nggak terlalu lama, biar nggak terlalu terbuang juga, kalian langsung fokus ke soalnya dulu. Betul. Jadi di sini kakak highlight soalnya. What is the main idea of the passage? Apa sih artinya? Nah, artinya adalah main idea di sini. Main idea itu adalah ide pokok. Biasanya kalau ide pokok di soal bahasa Inggris itu, di bacaan bahasa Inggris itu ada di awal paragraf ya, di awal paragraf atau bahkan di akhir paragraf. Nah, kita lihat dulu nih soal, bukan soalnya, apa ini? Jawabannya. Pilihannya kan ada 5 pilihan ya, ada A, B, C, D, E, and E. Nah, what is the main idea of the passage? Pertama kita eliminasi dulu nih. Kita pakai sistem eliminasi ya, teman-teman, kalau kalian mau tahu. Jadi yang pertama itu pilihannya adalah how social media disrupts females' life. So we can see the text. How social media disrupt females' life. Kita cari dulu keywordnya. Yang pertama adalah social media ya. Yang kedua adalah females' life. Nah, di sini kita lihat di paragraf pertama ini kan ada yang ini social media. Oke, nah itu. Jangan-jangan ini yang pilihan pertama nih. Jawabannya. Oh, belum tentu. Kita lihat lagi ya. Kita baca, new research out of Notre Dame is digging into why social media isn't always good for us, especially if you are a young female. Working as an educator, Carmen Papaluca observed a worrying trend with her students. In particular, social media were having a significant negative impact on her students' mental health. Nah, ini artinya apa tuh? Artinya apa ya? Itu nah, penelitian dari Notre Dame itu menggali mengapa sosial media tidak selalu baik untuk kita, khususnya bagi young female. Sebagai edukator atau sebagai pendidik, Carmen Papaluca mengobservasi sebuah tren yang mengkhawatirkan kepada siswa-siswanya. Khususnya media sosial ini mempunyai signifikan impact yang negatif atau dampak yang negatif terhadap students mental health, kesehatan mental bagi siswa-siswanya. Nah, itu yang pertama. Jadi itu agak berbeda ya sama yang pilihan nomor yang pertama itu. Teknologi hanya membawa sisi buruk dalam kehidupan sisi sosial manusia atau wanita ya. Terus kita lihat juga tuh pilihan yang B. Technology may reverse bad sides in human social life. Artinya tuh,
Media sosial berdampak negatif pada kesehatan mental wanita muda. Is that true? Apakah tadi di paragraf pertama itu membahas tentang teknologi? Teknologi? Bukan ya. Jadi yang dibahas adalah sosial media. Tadi kita sudah ketemu sama keywordnya. Keyword yang pertama adalah sosial media. Yang ketiga, yang C. Social media impacts negatively on young women's mental health. Apa tuh artinya? Media sosial berdampak negatif pada kesehatan mental wanita muda. Setuju nggak nih? Kalau kakak setuju banget sih, soalnya di sini itu udah nih, social media isn't always good for us, especially if you are young women. Ketemu ya? Nah, kalau misalnya kalian udah nemuin nih, oh ini nih yang C nih udah cocok nih sama tapi yang C ini udah sesuai, ya udah kita nggak usah hiraukan yang D sama E, oke? Itu sih kalau kakak yang ngerjain ya. Nah, kita langsung lompat aja ke paragraf soal yang kedua, soal yang nomor 2. Soalnya di sini, in which paragraph does the writer discuss the images of certain social media imposes one's bad feeling about her physical appearance? Itu artinya di paragraf berapakah penulis membahas bahwa media sosial itu berdampak buruk terhadap perasaan, apalagi tuh physical appearance atau penampilan. Kita cek. Kita cek dulu nih, mana sih? Oke. Kita cari dulu keywords-nya lagi-lagi. Soal nomor 2, kita lewati bacaannya, lalu kita langsung ke soalnya ya. Kita cari dulu keyword-nya. Yang pertama, keywords yang kakak dapatkan itu adalah physical appearance. Nah, ini ya. Yang kedua adalah di paragraf berapakah penulis menyajikan atau menuliskan tentang bad feeling nih. Di sini kan ada 4 paragraf ya, teman-teman. Kita lihat dulu. Kita cari dulu nih, mana nih yang ada tulisan physical appearance. Physical appearance itu bisa tentang cara berpakaian atau juga tentang body ya. Nah, tentang tubuh gitu. Yang pertama kita lihat dulu yang tadi, yang paragraf pertama yang sudah diartikan ya tadi ya, yang sudah diartikan. Ada nggak sih yang membahas tentang physical appearance? Ada ya. Kita lanjut ke paragraf kedua. For anyone who is a regular user of social media, which is most of us these days, bagi siapapun yang menggunakan sosial media, terutama kita, ya, kita semua, this one came as a surprise. Ini bukan menjadi sebuah hal yang mengejutkan. With everyone sharing their highlight reels, Carmen observed young women find it particularly hard to see their own lives or even their own bodies as well enough. Bodies, ya, bodies. Paragraf ini kakak langsung nemuin ya di sini. Keyword selanjutnya adalah bodies, yang berhubungan dengan physical appearance tadi ya. Physical appearance. Oke, kalian highlight di situ.
Carmen mengamati wanita muda merasa sangat sulit untuk melihat kehidupan mereka atau bahkan tubuh mereka sendiri dengan cukup baik. Ya, nah selanjutnya adalah wanting to understand more about the issue and what could be done. Carmen began with a PhD student at the University Notre Dame. The focus of her research is Instagram use among young women aged 18 to 25. Nah, di sini kita udah dapat nih ya, worry. Jadi female atau women itu tuh worry about their own bodies. Yang pertama ya, kita simpan dulu jawabannya. Jadi paragraf kedua. Nah, ini kan ada 4 paragraf. Mari kita baca lagi yang selanjutnya. Paragraf ketiga, one of the key findings of her work so far is that younger female Instagram user in her study, late teens and early 20s, found that images of the app made them feel most badly about their bodies. Oh, ternyata ada lagi nih. Younger female Instagram user in her study, late teens and early 20s found that images of the app made them feel most badly about their bodies. Oke, tadi ya. Jadi ini juga sama tentang kekhawatiran anak-anak muda, terutama wanita-wanita itu tentang tubuh mereka atau physical appearance. So, kalian nemuin jawabannya? Yes, jawabannya adalah yang E atau paragraf 2 and 3. Oke, lanjut ya. Ini adalah soal ketiga dengan bacaan yang sama. Yang kita lakukan adalah langsung loncat ke pertanyaannya aja. Oke. To whom is the text likely intended? Kepada siapa teks tersebut kemungkinan besar ditujukan, atau penulis itu menulis tulisan itu tuh untuk siapa sih? Kita lihat dulu jawabannya. Pilihan yang pertama, teachers who teach science. Apakah di bacaan tersebut membicarakan tentang guru yang mau mengajar sains? Sains itu apa? Ilmu ini ya, ilmu kayak fisika, kimia, atau IPA ya. Ada ya. Nah, yang kedua, working moms who have babysitters. Is there any sentence that menyebutkan tentang babysitter atau moms? I guess no. The third, students who actively engage using social media. Kita kunci dulu di sini ada social media, karena tadi kan tulisannya, teksnya tentang social media, oke? Kita ke yang D dulu, adolescents who learn about applied technology. Adolescents itu orang dewasa ya, orang dewasa yang mempelajari about technology. Is that true? I guess no, because we talk about social media, okay? Oh, ternyata yang ada nih, social media expert who conduct researches on social media. I don't think so, because dari tadi kan yang dibicarain kan tentang apa? Tentang anak siswa ya, siswa yang menggunakan social media. Jadi jawabannya adalah yang C. Okay. Next. Nomor 4. Ada bacaan baru tuh. Tentang apa ya kira-kira? Kalimat pertamanya ada, did you ride your bike to school when you were a kid? Kita lompat langsung ke soalnya nomor 4. Langsung aja ya. By writing the sentence, chauffeuring your kids to school every day could mean they are missing out on much needed exercise and other life skills. Paragraf 2, lines 2 dan 3. The author implies that
Itu. Penulisnya ya. The authors implies that. Artinya adalah penulis menyerapkan bahwa berarti kita cari nih sinonim dari chauffeuring your kids to school every day. Chauffeuring itu apa sih? Kita langsung ke teksnya. Teksnya kita lihat di paragraf kedua ya. Itu adalah parents choose to drop their kids at school for a number of reasons, mostly to do with safety and convenience exercise. But experts say chauffeuring your kids to school every day could mean they are missing out on much needed and other life skills. Para orang tua ini memilih untuk mengantar anak-anak mereka ke sekolah. Mengantar itu maksudnya nganterin ya, naik kendaraan, motor atau mobil gitu ya. Memilih untuk mengantar anak-anak mereka ke sekolah karena sejumlah alasan yang sebagian besar berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan olahraga. Tetapi para ahli mengatakan mengantar anak-anak, chauffeuring itu mengantar anak-anak ke sekolah setiap hari dapat membuat kehilangan keterampilan hidup ya yang sangat dibutuhkan, maksudnya di sini itu mengantar ya. Jadi mungkin kan kalau dulu nih, zaman dulu mungkin ya, kalau kakak dulu berangkat sekolah tuh naik sepeda gitu ya, kalau nggak naik angkot sendiri, jalan kaki kayak gitu. Nah kalau sekarang ini di kehidupan sekolah ini kan banyak tuh yang orang tua udahlah dianterin aja kayak gitu untuk mempraktiskan. Nah kita lihat lagi soalnya. The author implies that. Yang chauffeuring tadi ya, artinya adalah mengantarkan ya kan. Nah. Kita lihat yang pertama. Kids given a lift to school likely lose vital, social, and physical advantages. Artinya apa? Artinya adalah anak-anak yang diberi tumpangan ke sekolah kemungkinan besar kehilangan keuntungan sosial, fisik, dan yang vital. Yang kedua, taking kids to school makes them deprived individuals when they grow up. Atau membawa anak-anak sekolah membuat mereka menjadi individu yang kekurangan ketika mereka tumbuh dewasa. Yang ketiga, yang C, schooling means not only learning in classes, but also socializing with others. Mengantarkan sekolah bukan berarti sosialisasi ya. Yang keempat adalah parents spoil their kids' future social and physical life by giving them a lift. Atau orang tua memanjakan kehidupan sosial dan fisik mereka di masa depan dengan memberi mereka tumpangan. Yang terakhir, when a child needs physical and social training, parents should facilitate them. Ketika seorang anak membutuhkan pelatihan fisik dan sosial, orang tua harus memfasilitasi mereka. Nah, yang sesuai nih dengan chauffeuring your kid to school every day, could mean they are missing out on much needed exercise and other life skills. Yang A ya. Ya, yang A artinya tadi kan anak-anak yang diberi tumpangan ke sekolah kemungkinan besar kehilangan keuntungan sosial dan fisik. Itu karena mereka itu kan gak jalan ya, karena dianterin gitu kan. Karena itu mengantar jemput anak ke sekolah setiap hari dapat berdampak anak-anak kehilangan waktu berolahraga dan pengalaman kehidupan lain yang diperlukan kayak gitu. Atau anak-anak yang diantar jemput cenderung kehilangan manfaat olahraga dan kehidupan sosial yang penting. Oke. Next. Nomor 5, kita langsung lari ke soalnya. Ini dia. Soalnya adalah Dr. Garrett's statement
Statement dari Dr. Garrards, where children, di mana anak-anak are just active as part of everyday life, they do not have to be sporty. Paragraf 3, line kelima. Maybe best restarted that. Ini sama lagi, ini kita mencari sinonim ya, atau persamaan dari kalimat. Pernyataan Dr. Garrards, di mana anak-anak hanya aktif sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, mereka tidak harus sportif. Mungkin lebih tepat menyatakan bahwa kita cari jawabannya. Yang pertama, children who are active do not automatically mean they will be good at sport. Anak-anak yang aktif tidak berarti mereka bagus pada olahraga. Kedua, being muscular should not be the aim of children who are naturally active. Menjadi berotot seharusnya tidak menjadi tujuan anak-anak yang aktif secara alami. Oke, yang ketiga, kebugaran jasmani anak, children's physical fitness is not closely related with their daily activity. Kebugaran jasmani anak tidak erat kaitannya dengan aktivitas sehari-hari. Yang keempat, keaktifan pada anak bukan berarti membuat anak-anak tersebut bugar secara fisik. Yang kelima, when naturally active, children need no more scheduled sport activities. Keaktifan pada anak bukan berarti membuat anak-anak tersebut bugar secara fisik. Ketika aktif secara alami, anak-anak tidak perlu lagi melakukan kegiatan olahraga terjadwal. Yang mana nih yang lebih tepat? Ya, where children are just active as part of everyday life. Cara lain untuk mengungkapkannya adalah dengan yang Ya, yang ketika aktif secara alami, anak-anak tidak perlu lagi melakukan kegiatan olahraga terjadwal. Karena kita lihat dulu ya di paragrafnya. Paragraf 3. Nah, paragraf 3, line 5. Ini ya. Ini kan paragraf 1 mana? Ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Oke. Line 5. 1, 2, 3, 4, 5 nih. Garrards says, but tablets, computers, tablets, and Oke. Sudah dibaca ya. Sudah dibaca. Jadi jawabannya adalah E. When naturally active, children need no more scheduled sport activities. Oke, selanjutnya kita langsung lompat ke soal nomor 6. Soal nomor 6 sudah dilihat, teman-teman. The part of following the passage above most likely contains information on bagian yang mengikuti bagian dari teks yang ini sama kayak main idea gitu ya. Bagian yang mengikuti data kemungkinan besar informasinya tentang apa nih? Informasinya tuh contains information on yang A. Advice to parents for their children to have enough physical activities. Apa tuh artinya? Apa tuh artinya?
Saran orang tua agar anaknya memiliki aktivitas fisik yang cukup. Yang kedua, kecenderungan menurunnya anak-anak untuk melakukan aktivitas fisik semaunya. The decreasing, ini adalah penurunan ya. The decreasing trend of children to do physical activities at their will. Jadi menurunnya kemauan anak-anak untuk melakukan physical activities. Yang C adalah parental motives behind shuttling their children to school. Atau motif orang tua di balik mengantar anak-anak sekolah. Apakah tulisan tadi, teks yang ketiga tadi, teks yang tadi adalah ini motif orang tua di balik mengantar anak sekolah? Enggak ya. Yang keempat atau D, reasons for children not to do fun and incidental activities. Alasan anak tidak melakukan kegiatan yang menyenangkan dan insidental. Apa sih insidental itu? Insidental itu kegiatan yang terus-terus gitu ya. Yang kelima, effects of having children not to be given a lift to school. Efek punya anak tidak diberikan tumpangan ke sekolah. Nah, bentuk kalimat soalnya adalah transition question yang menanyakan topik paragraf setelah wacana soal atau topik of the following paragraph. Nah, untuk mengetahui topik paragraf setelahnya dapat merujuk pada kalimat terakhir paragraf terakhir tuh di wacana soal. Dengan demikian dapat disimpulkan topik paragraf selanjutnya kemungkinan akan memasukkan nasihat bagi orang tua dan untuk anak-anak agar beraktivitas fisik yang cukup. Ya. Atau advice to parents for their children to have enough physical activities. Kita lihat lagi yuk ke soalnya. Did you ride your bike to school when you were a kid? Apakah kamu mengendarai sepeda saat ke sekolah ketika kamu kecil? A generation ago, most kids rode. Beberapa generasi yang lalu, anak-anak mengendarai sepeda, berjalan atau naik bus ke sekolah. Very few of us were dropped off by our parents at the school gate. Sangat sedikit dari kita, ya anak-anak zaman dulu ya, yang diantar orang tuanya yang sampai ke sekolah. Namun, these days, most of us experience the daily traffic jams around school at drop of a pickup time. Namun, ya saat ini itu jadi banyak daily traffic jams atau apa nih macet ya saat mengantar atau menjemput. As parents drive their children to the school, saat orang tua dari anak-anak mengantar anak-anak ke sekolah. While there are no national data on the number of children who walk or ride to school, a recent Victorian survey found nearly half of children are driven to school every day. Nah, tetapi tidak ada data yang menunjukkan bahwa anak-anak itu jalan atau diantar ke sekolah. Ada survei terbaru menemukan bahwa separuh anak-anak itu diantar sampai ke sekolah. Paragraf kedua, parents choose to drop their kids at school for a number of reasons, mostly to do with safety and convenience exercise. Orang tua memilih untuk mengantar anak-anak mereka ke sekolah untuk beberapa alasan. Contohnya sebagai alasan keamanan atau safety dan convenience exercise atau kenyamanan ya. But experts say shuffling your kids to school every day could mean they are missing out on much needed and other life skill. Tetapi para ilmuwan mengatakan mengantarkan anak-anak Anda ke sekolah setiap hari akan berdampak buruk.
mereka akan kehilangan kemampuan mereka. Salah satunya adalah berolahraga karena terbiasa hidup nyaman. Selanjutnya, research suggests at least a third of Australian children aged 9 to 16 years are not getting the amount of daily physical activity recommended in national guidelines. Para ilmuwan menyebutkan setidaknya ada 3 dari anak-anak di Australia berusia 9 sampai 16 tahun kekurangan physical activity atau aktivitas tubuh recommend berdasarkan national guidelines. But this is not because child's participation in leisure or sporting activities has dropped off. Tapi ini tuh bukan karena partisipasi kemauan anak-anak ya dalam berolahraga itu menurun, itu bukan. Participation in these activities has not altered much over the years. But what has changed is the level of incidental activity children does. Yang berubah adalah incidental activity. When you look at countries where children are just active as part of everyday life, they do not have to be sporty. All they have to do is to get around the way the community gets around by walking and cycling, and they get enough physical activity. All they have to do is to get around the way the community gets around by walking and cycling. Dan yang harus mereka lakukan hanyalah berjalan atau bersepeda, dan mereka akan mendapatkan aktivitas tubuh yang cukup. Which can be set on to automatically. Which can be set on to. Jadi tadi ya balik ke yang nomor 6, advice to parents for their children. Jadi apa namanya? Reply. Supaya orang tua itu juga memikirkan anak-anak itu juga harus mempunyai physical activity yang cukup. Nomor 7, impact-nya apa sih? Impact itu efek ya, efek dari mengantar anak-anak ke sekolah setiap hari. Yang A adalah parents relieve that their kids are safe. Impact-nya orang tua menginginkan anak mereka untuk selamat. Yang kedua, they lose some benefit in social life and physical activity. Bisa jadi mereka kehilangan beberapa keuntungan dan di kehidupan sosial dan aktivitas tubuh. Yang C, the kids are no more interested in sporting activities. Apakah iya? Tadi disebutkan ya, tapi bukan itu impact dari suffering-nya tadi. Yang keempat, they look sporty and safety. Apakah mereka terlihat sporty dan aman? Yang kelima, they get enough physical activities and convenience. Mereka dapat cukup physical activities dan kenyamanan. Apakah iya? Tadi bahkan disebutkan bahwa mereka lack of physical activities ya. Jadi yang paling tepat adalah B, they lose. Mereka kehilangan beberapa keuntungan di kehidupan sosial dan physical activity. Karena tadi mereka lack of physical activity. Oke, next. Ada bacaan selanjutnya ini ada 6 paragraf. Kita lompat langsung lihat soalnya. Which of the following sentence indicate the author's bias in the passage? Apa artinya?
dari sentence atau kalimat di bawah, yang manakah bias? Bias itu apa sih? Mari kita cari. Manakah dari kalimat berikut yang menunjukkan bias dari penulis? Bias, ya bias ya bias. Enggak. Ya bias, nggak ada kata lainnya. Ya bias, dia tidak valid. Ya. Nggak ada kata lainnya. Oke, pilihan yang pertama. Insulation materials will be included in some of the kits. Apa tuh? Bahan isolasi akan disertakan dalam beberapa kit. Beberapa kits. They are supposed to have the highest thermal insulation. Yang ketiga, wah kayaknya nggak bisa nih Kak kalau kita cuma baca ininya. Kita harus baca teksnya. Oke. Kita baca teksnya ya. Ini kayaknya kekecilan nih. Sering dulu. Kalau bentuk soalnya kayak tadi, mau nggak mau ya, kita harus baca semuanya. Around half Europe's buildings were built before 1975. Some have architectural values, others less so, but many hide an ugly reality. Sekitar setengah bangunan Eropa dibangun sebelum tahun 1975. Beberapa memiliki nilai arsitektur, yang lain kurang. Tetapi, but many hide an ugly reality. Tapi banyak menyembunyikan kenyataan yang buruk. According to Emilio Pizzi, menurut Emilio Pizzi, at the Politecnico di Milano University, the buildings were built in a time when energy parameters like efficiency, consumption, and emission were not a top priority. Bangunan dibangun pada saat parameter energi seperti efisiensi, konsumsi, dan emisi bukanlah prioritas utama. Jadi, so there was a strong need to transform and update the thermal performance of Europe's architectural heritage. Jadi ada kebutuhan yang kuat untuk mengubah dan memperbarui kinerja thermal warisan arsitektur Eropa. Dia menambahkan, he added, that this is the time to innovate new systems to retrofit these buildings with energy efficiency in mind. Dia menambahkan bahwa inilah saatnya untuk berinovasi sistem baru untuk retrofit bangunan ini dengan efisiensi energi. The researchers have developed new insulation materials to make old buildings more energy efficient in terms of their facades, wall cavities, and interiors. Para peneliti telah mengembangkan bahan insulasi terbaru untuk membuat bangunan tua lebih hemat energi dalam hal facades, rongga dinding, dan interior. Selanjutnya, Karim Ghazi Wakili, fisikawan dari Lembaga Penelitian Eropa, ini Eropa ya, lembaga Eropa menunjukkan tiga prototipe Euronews. Yang pertama adalah bahan insulasi yang terbuat dari 3 lapis serat polyester. Mereka seharusnya memiliki isolasi termal tertinggi. Bahan selanjutnya hanya memiliki 1 lapisan serat polyester. Jadi ini membahas tentang bangunan ya, teman-teman. Selanjutnya, Gabriela Massera
Teknik Bangunan di Universitas Milano menyatakan bahwa para peneliti telah menguji bahan-bahan ini di sebuah gedung Universitas Politecnico di Milano, Italia, yang dibangun pada tahun sekian, 1965, dinding bagian dalam satu ruangan ditutupi dengan sensor dan dilengkapi dengan 3 prototip bahan insulasi. Sensor mengukur suhu, kelembapan, dan aliran panas di 3 tempat berbeda. Ini sama aja, masih membahas tentang building atau bangunan. Yang ketiga, sensor luar mengukur radiasi dan kecepatan angin. This way we are able to see how much heat leaks. Ini tentang radiasi, kecepatan angin, dan heat leaks. Apa nih heat leaks? Panas ya, panas yang bocor. Selanjutnya, Magneti Building di Milan, gedung Magneti di Milan yang membuat peralatan fabrikasi ulang untuk perkuatan eksterior adalah jenis perusahaan yang menjadi tujuan penelitian ini. Penelitian tentang building lagi. Yang selanjutnya, Direktur Operasional Marco Fredo yakin pasar siap untuk solusi tersebut. Ini menemukan sebuah solusi. Nah, terakhir, para peneliti berharap solusi isolasi baru mereka dapat menjadi kenyataan pasar yang terjangkau dalam. Oke, jadi nomor 8 teksnya tersebut adalah membahas tentang bangunan tadi ya. Kita lihat lagi yang A. Insulation material will be included in some of the kits. Bahan isolasi akan disertakan di beberapa kit. Yang B, mereka seharusnya, they are supposed to have the highest thermal insulation. Mereka seharusnya memiliki insulasi termal tertinggi. Yang C, sensor mengukur suhu, kelembapan, dan panas pada 3 suhu berbeda tempat. Yang D, all the data will help us build a mathematical model to understand the material. Semua data akan membantu kita membangun model secara matematika untuk memahami materi. Yang E, some buildings have architectural values, other less so, but may hide an ugly reality. Beberapa bangunan memiliki nilai arsitektur yang kurang, tetapi banyak yang menyembunyikan kenyataan yang gimana nih yang menjadi biasnya? Ya, beberapa building, beberapa bangunan ini memiliki arsitektur yang bernilai, tetapi banyak menyembunyikan realita yang kurang baik. Itu biasanya. Number 9, we jump to soalnya. The question is, the author presents the ideas in paragraph 1 by, paragraph 1, the author, penulis, mengemukakan gagasan dalam paragraf 1 dengan A, explaining the new system of building European architectural heritage. B, stating the need to renew the heat-saving capacity of the old buildings. C, informing the readers about different types of buildings in Europe. D, introducing the historical background of the buildings in Europe. Or E, criticizing the materials used by the past architectural engineers. Kita lihat ke paragraf 1 ya. Paragraf 1 itu berbicara tentang apa? Itu intinya.
Kita lihat. Paragraf 1 itu, tadi kan ini ya, kita udah bahas ya, ini tuh tentang bangunan. Nah, terus yang paling cocok yang apa nih? Menyatakan perlunya memperbarui kapasitas hemat panas dari gedung-gedung tua. Apa tuh? Yang B ya. Stating the need to renew the heat saving capacity of the old buildings. Lihat line 4 dan 6. Mana 1, 2, 3, 4. There was a strong need to transform and update the thermal performance of Europe's architectural heritage. Then he added this to innovate new system to retrofit this building with energy efficiency in mind. So the answer is B. Oke. Jangan lupakan keywordnya ya. Yang terakhir, last is number 10. The author's attitude towards the topic of the passage is sikap dari penulis terhadap topik bacaan ini adalah sikapnya dari penulis, apakah dia mengajak, mengkritik, atau apa? Ada critical, neutral. Critical itu mengkritisasi ya, atau neutral, bersikap netral, serius, cautious atau waspada, dan yang terakhir adalah concern. Penjabaran teks tersebut lebih bersifat netral karena berisi tentang penawaran inovasi oleh researchers. Jadi yang benar adalah yang B. Okay, I think that's all. Number 1 until number 10. Kuncinya saat kalian mengerjakan bahasa Inggris adalah lihat dulu soalnya, forget text. Lihat soalnya, dan kalian temukan keywords-nya. Okay, and that's all. Maybe you have any questions? If you have no questions, so I will close the presentation. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.